Astaghfirullah. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Kita lanjutkan kajian kita masih membahas kitab tauhid dan kita masuk pada bab ke-18, hidayah hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bicara tentang hidayah. Hidayah itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat besar. Sehingga setiap hari seorang muslim minimalnya 17 kali dalam sholatnya meminta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, dan itu dibaca pada setiap kali sholat. Sehingga karena hidayah sebuah nikmat, ketika penduduk surga masuk ke dalam surga, maka mereka mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan hidayah yang menjadikan mereka masuk surga. Apa ucapan penduduk surga? Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami, kata penduduk surga. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, tentu kan tidak akan masuk di dalam surga. Begitulah hidayah mengantarkan manusia menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya doa yang sangat agung adalah doa yang di dalamnya terkandung permintaan hidayah. Sehingga Nabi SAW ketika berdoa sebelum meminta yang lainnya, maka Nabi SAW selalu mendahulukan thalabul hidayah, meminta hidayah. Seperti doa yang sering dipanjatkan Rasul, Allahumma inna nas'alukal huda wal tuqa wal afaq wal ghina. Ya Allah, berikan kepadaku hidayah, kemudian ketakwaan, kemudian kekayaan, kemudian mampu menjaga kehormatan. Lihat bagaimana Nabi SAW mendahulukan hidayah dalam permintaannya dibandingkan dunia berupa kekayaan. Karena kalau seandainya Allah berikan nikmat kekayaan tetapi tidak diberikan nikmat hidayah, maka harta akan menjadi rusak apabila dipegang orang rusak. Tetapi harta akan menjadi baik kalau yang memegang orang yang diberikan hidayah. Kata Nabi SAW, malun salih li rajulin salih. Harta yang baik dan mengelola orang baik, orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu hidayah yang paling besar dalam kehidupan kita adalah hidayatul Islam. Sebelum yang lainnya, hidayah yang paling besar yang melekat pada badan kita itu adalah hidayatul Islam. Makanya sangat rugi dan merugi orang yang sudah diberikan hidayah Islam kemudian murtad hanya gara-gara kehidupan dunia yang hina dan kekayaan yang sedikit. Dan banyak orang yang sudah diberikan hidayah masuk Islam karena dia tidak pandai mengelola Islam dengan baik, hanya gara-gara kemudian ditawari dunia murtad.
Berapa banyak wanita-wanita yang hanya gara-gara urusan nikah bisa pindah agama. Berapa banyak orang-orang yang kelaparan hanya gara-gara diberikan makanan bisa pindah agama. Berapa banyak hanya gara-gara urusan berkawan hanya pindah agama. Hakikatnya dia sedang melepaskan nikmat Allah terbesar dalam hidupnya. Karena hidayah itu bukan milik kita, tapi hidayah itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah semestinya kita meminta setiap hari agar kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau seandainya Allah masukkan hidayah kepada kita, maka dipastikan kita menjadi orang baik. Lihat ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bicara tentang sholat. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar, kata Allah. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan fahsya, keji. Mulutnya kotor, suka mencaci dan memaki, menghina dan menggibah. Dan juga mungkar, berlaku fasik, berbuat fasik. Tapi dengan salat, dua perbuatan tercela itu, fahsya dan mungkar, bisa dihilangkan. Kenapa? Karena yang menjadikan orang itu meninggalkan fahsya dan mungkar itu adalah hidayah. Hidayah dalam sholat. Ketika kita sholat, kita membaca surah Al-Fatihah, dalam kandungannya terdapat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan hidayah kepadaku kepada jalan yang lurus. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatikan dalam kitab ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu, maksudnya wahai Muhammad, tidak akan dapat memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada yang dikehendaki. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang menerima hidayah. Ayat ini turun dalam sebuah kejadian, peristiwa wafatnya paman Nabi SAW, Abu Thalib. Jadi ayat ini turun dalam sebuah peristiwa yang bercerita tentang pamannya Nabi SAW, Abu Thalib, saat wafat. Sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Al-Musayyab, dari bapaknya Musayyab, beliau menceritakan bahwa tatkala Abu Thalib akan meninggal, Nabi SAW mendatangi, dan saat itu di sekitar Nabi SAW dari orang-orang musyrik Arab ada 3 orang. Pertama Abu Jahal, yang kedua Abdullah ibn Abi Umayyah, dan yang ketiga Musayyab sendiri, ayah daripada Ibnul Musayyab. Lah ketika Nabi SAW melihat pamannya Abu Thalib sedang sakaratul maut, tentu Nabi SAW tidak hendak menjadikan pamannya mati kafir. Bagaimanapun jasa pamannya terhadap dakwah Islam ini tidak bisa dibayar dengan uang, sangat banyak. Mulai daripada merawat dia sejak kecil, sampai menikahkan Rasul dengan Khadijah, sampai Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Abu Thalib lah yang senantiasa menemani Nabi SAW walaupun dia kafir. Sehingga saat detik-detik wafatnya Abu Thalib ini, Nabi SAW tidak hendak membiarkan Abu Thalib mati kafir. Makanya kemudian dia membisikkan di telinga
Abu Talib, yang di sampingnya ada Abu Jahal, Abdullah ibn Abi Umayyah, dan juga Musayyab. Kata Nabi SAW, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Duhai pamanku Abu Talib, ucapkanlah la ilaha illallah, ucapkanlah kalimat tauhid la ilaha illallah, karena dengan satu kalimat itu aku akan pergunakan sebagai bukti untukmu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba Abdullah ibn Abi Umayyah dan Abu Jahal berteriak di telinga Abu Talib dan mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib ya Abu Talib? Apakah engkau membenci agama kakekmu Abdul Muttalib wahai Abu Talib? Kemudian Nabi SAW melihat Abu Talib terkadang melirik dirinya yang menyuruh untuk mengucapkan la ilaha illallah, terkadang melirik Abu Jahal dan Abdullah ibn Abi Umayyah dan juga Musayyab, seolah-olah ada perasaan berat untuk mengucapkan kalimat tauhid. Karena orang-orang ini juga mentalkin dengan mengatakan supaya Abu Talib tetap berpegang dengan agama moyangnya Abdul Muttalib. Rupanya semua hidayah itu milik Allah. Walaupun Abu Talib orang dekat Rasul, nanti saya ceritakan sedikit biografi. Walaupun Abu Talib orang yang banyak menolong Rasul, mencintai Rasul melebihi anak-anaknya, dan Rasul juga cinta dengan Abu Talib melebihi yang lain, tetap saja Rasul tidak bisa memberikan hidayah kepada Abu Talib sampai akhir hayatnya. Abu Talib mati kafir berdasarkan kesepakatan ahli sunnah wal jamaah. Abu Talib mati kafir, tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, justru dia diam dan mengikuti kawan-kawannya Abu Jahal, Abdullah ibn Abi Umayyah, dan juga yang lain. Ketika Abu Talib betul-betul menghembuskan nafas, tidak mengucapkan la ilaha illallah, maka Nabi SAW kemudian mengatakan, sa'astaghfiranna lak ma lam unha anka. Demi Allah, sungguh aku akan berusaha memintakan ampun untukmu kepada Allah selama Allah tidak melarang diri. Akan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian turunkan ayat, ma kana lin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak layak bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya, kalau sudah jelas bagi mereka bahwa mereka orang-orang yang akan masuk menjadi penghuni neraka jahanam. Dari sini turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kamu cintai, akan tetapi Allah memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak faedah dan pelajaran dari kisah wafatnya Abu Talib, dan pembahasan hidayah itu diberikan kepada orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa Abu Talib? Kenapa Nabi SAW bersikeras terus menghendaki hidayah kepada pamannya Abu Talib? Abu Talib ini, dia adalah satu di antara paman Nabi SAW. Jadi paman Nabi SAW kalau boleh saya bagi itu ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama, paman Nabi SAW yang kafir, sudah kafir, memusuhi Islam, menentang Allah dan Rasul.
Siapa dia? Dialah Abu Lahab. Kemudian kelompok yang kedua, kafir. Tidak beriman kepada syariat Nabi SAW. Tetapi dia justru sayang dengan Rasul. Walaupun dia kafir, dia cinta dengan Rasul. Dia membantu dakwah Rasul. Dialah Abu Thalib. Dan kelompok yang tiga, paman-paman Rasul yang beriman masuk Islam dan menolong agama Nabi SAW dan mati syahid. Di antaranya adalah Abbas dan juga Ja'far. Abbas ibn Abdul Muttalib, kemudian juga Hamzah ibn Abdul Muttalib. Ini paman Rasul yang masuk Islam dan mati syahid. Yang ingin saya bahas adalah Abu Thalib. Jadi Abu Thalib ini, nasabnya adalah Abu Thalib ini, Abu Thalib ibn Abdul Muttalib ibn Hashim al-Qurasi, dan dia pemimpin Quraisy. Dia paman Nabi SAW. Dia yang merawat Rasul sejak kecil, menolong Rasul, menjaga Rasul, melindungi Rasul, dan dia ayah daripada Khalifatul Islam yang keempat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dan Abu Thalib adalah orang yang sangat disegani oleh Quraisy dan pemimpin yang sangat mulia yang ditaati, walaupun secara fisik Abu Thalib ini orangnya agak pincang kalau jalan. Lah Abu Thalib ini menikah dengan seorang wanita namanya Fatimah bintu Asad. Kemudian dikarunia anak, di antaranya Thalib, kemudian Uqail, kemudian Ja'far, kemudian Ali, kemudian Ummu Hani, kemudian Jamanah, kemudian Asma, kemudian Raitah. Itu semua anak-anak Abu Thalib. Jadi banyak anaknya, tetapi Allah takdirkan miskin. Sudah miskin banyak, anaknya itulah Abu Thalib. Lah ketika meninggal Abdul Muttalib, ayahnya, maka Abdul Muttalib berpesan kepada Abu Thalib agar supaya Abu Thalib merawat Rasul. Akhirnya kemudian karena wasiat daripada Abdul Muttalib, maka Abu Thalib pun kemudian merawat Nabi SAW, hidup bersama Abu Thalib. Bahkan Abu Thalib lebih sayang kepada Rasul dibandingkan anak-anaknya. Ada yang mengatakan Abu Thalib ini kunyah, gelar. Lalu namanya siapa Abu Thalib ini? Ada yang mengatakan namanya adalah Syaibah. Abu Thalib itu ada yang mengatakan namanya adalah Syaibah. Ada yang mengatakan namanya Imran. Ada yang mengatakan namanya Kanitah. Ada juga yang berpendapat namanya Abdu Manaf. Tetapi yang masyhur nama Abu Thalib adalah Syaibatul Syaibah. Syaibah itu yang masyhur nama daripada Abu Thalib. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi SAW masih kecil, masih usia belasan tahun, 12 tahun, Abu Thalib ini suatu ketika pernah mengajak Nabi SAW untuk safar. Awalnya Abu Thalib tidak mau mengajak Rasul karena masih kecil, 12 tahun. Sementara perjalanan dagang ini kan dari Mekah ke Syam itu cukup jauh, berbulan-bulan. Tapi karena Nabi SAW kecil itu mengatakan kepada Abu Thalib tidak mau ditinggal, makanya dengan sangat sayangnya Abu Thalib terpaksa membawa Rasul dalam berniaga menuju Syam. Lah di tengah jalan berjumpa dengan Buhairah Rahib. Lah Buhairah Rahib ini memaksa Abu Thalib jangan melanjutkan perjalanan karena Buhairah tahu bahwa yang dibawanya bukan manusia biasa tapi Nabi. Maka demi menjaga keselamatan anak angkatnya sekaligus keponakannya, maka Abu Thalib pun kemudian mengembalikan Rasul ke Mekah karena khawatir yang diucapkan Buhairah itu menjadi sebuah kenyataan. Tentu karena sayang kepada Nabi SAW. Bahkan ketika Nabi SAW beranjak di usia 25 tahun, kemudian menikah dengan Khadijah, maka yang meminangkan Rasul kepada Khadijah adalah Abu Thalib.
Bahkan dalam pernikahannya Abu Thalib lah yang kemudian berkhutbah menjelaskan keutamaan keponakannya bahwa dia layak menikah dengan Khadijah. Artinya semua urusan pernikahannya itu dihandle oleh Abu Thalib ketika menikah dengan Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi nabi, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai melancarkan dakwahnya. Sampai akhirnya orang-orang Quraisy itu bangkit dan marah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena dakwah tauhid. Sehingga akhirnya kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy agar tidak bisa berkutik di kota Mekah. Bahkan apabila di malam hari, karena cintanya Abu Thalib kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena takut ada panah, ada tombak, atau ada yang menyerang mendadak ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terkadang tengah malam Abu Thalib datang kepada Rasul, mengetuk pintunya dan mengatakan, "Ya Muhammad, sebaiknya kau tidur di tempatku biar aku tidur di tempat." Itulah Abu Thalib. Ya, kata Abu Thalib, "Muhammad, kau tidur di kasurku sana, biar kasurmu aku tidur di situ." Kenapa? Karena takutnya Abu Thalib kalau tiba-tiba Rasul diserang dan dibunuh, dilempari tombak dan panah. Itu bentuk kecintaan Abu Thalib kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya wajar Abu Thalib sebenarnya tahu bahwa agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu agama yang paling baik dibandingkan agama-agama yang diserukan oleh penduduk Mekah sebenarnya. Dan itu pengakuan secara lisan. Apa kata Abu Thalib dalam syairnya? "Wallahi la yasilu ilaika bi jam'ihim hatta usad fit turabi dafina. Wa araftu dinan la mahalata annahu min ghairi adyanil bariyati dinan laulal malamah au hadara masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina." Apa kata Abu Thalib dalam syairnya? Demi Allah, tidak akan sampai kepadamu kekuatan besar apapun orang-orang musyrik, wahai Muhammad, sampai mereka membaringkan diriku di atas tanah sebagai mayat. Aku tahu agama yang paling baik dari semua agama adalah agama yang dianut oleh diri. Tapi kalaulah bukan karena celaan manusia, kalaulah bukan karena ejekan manusia, tentu kau akan dapati aku memeluk agamamu. Artinya Abu Thalib itu mengakui bahwa agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu agama terbaik. Tapi sekali lagi, hidayah itu milik Allah, bukan milik kita. Hidayah itu milik Allah. Tapi Abu Thalib karena dia adalah orang yang paling mencintai Rasul, apapun yang kemudian dilakukan Rasul tetap dibelanya. Bahkan suatu ketika orang-orang kafir Quraisy itu tidak terima, datang kepada Abu Thalib dan mengatakan, "Ya Abu Thalib, ponakanmu loh si Muhammad itu berani-beraninya mencaci maki Tuhan kami, memporak-porandakan jamaah kami dan barisan kami, menghina agama kami. Kalau kau tidak cegat, kami yang cegat." Abu Thalib ketakutan, kemudian datang kepada Rasul dan mengatakan, "Ya ibn akhi, wahai anak saudaraku, sudahlah cukup dakwah. Orang-orang Quraisy sudah mulai bangkit hendak menyerangmu dan mereka menyerangku." Maka kemudian Rasul mengatakan, "Ya Abu Thalib, law wada'u syamsa fi yamini wal qamaru fi shimali ma taraktu hadzal amri." Walaupun riwayat ini lemah tapi masyhur dalam kitab-kitab sejarah, wahai Abu Thalib, kalaulah mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku untuk aku meninggalkan dakwah yang mulia ini, demi Allah aku tidak akan meninggalkannya. Maka Abu Thalib mengatakan, "Ya kalau begitu sudahlah, terserah kamu. Aku akan tetap membela." Begitulah jawaban Nabi kepada Abu Thalib dan jawaban Abu Thalib kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Abu Thalib itu dari hati kecilnya mengakui agama Rasul itu agama terbaik di kota Mekah. Pertanyaannya, kenapa Abu Thalib tidak mau masuk Islam? Harusnya dia tahu bahwa agama Rasul itu agama terbaik. Mestinya dia orang as-sabiqun al-awwaluna fil Islam, dia orang yang pertama kali masuk Islam sebelum yang lainnya. Tapi saya katakan, hidayah itu milik Allah, bukan milik kita. Ya, jadi ibu, kalau ibu pulang ada keluarga
yang masih belum seakidah dengan ibu, masih belum seiman dengan ibu, masih belum semanhaj dengan ibu, gitu ya. Kemudian ibu berusaha untuk mendakwahi mereka, tapi mereka juga menolak bahkan menghina, maka ibu tidak perlu kecil hati. Kenapa? Karena hidayah itu milik Allah, dan tugas ibu itu hanya menyambungkan hidayah Allah kepada orang lain. Ya, jadi ibu tidak boleh memaksa. Nabi saja loh tidak bisa memberikan hidayah kepada Abu Thalib, apalagi ibu. Tapi tugas menghantarkan hidayah Allah kepada manusia itu tugas kita semua. Jadi tugas menghantar hidayah Allah kepada manusia itu tugas kita. Soal manusia menerima hidayah Allah ataupun tidak, berdoalah agar mereka sadar dan mendapatkan hidayah. Lihat ketika Nabi SAW diperlihatkan dalam mimpinya, dia berada di padang mahsyar. Kemudian Rasul melirik ke sebelah kanan, dilihatnya ada umat besar bersama Nabi. Kemudian Nabi SAW bertanya, itu umat siapa? Apakah itu umatku? Kata Jibril, bukan, itu umatnya Musa. Kemudian Nabi SAW melirik ke arah lain, rupanya ada umat yang lebih besar daripada umat Musa. Kemudian dikatakan, itulah baru umat. Tapi Rasul pun melihat ada Nabi yang hanya 10 orang pengikutnya, ada juga Nabi yang 2 orang pengikutnya, ada juga Nabi yang sama sekali tidak punya pengikut. Bayangkan Bu, Nabi yang nggak punya pengikut, kita bayangkan. Dia hidup di tengah-tengah kaumnya, dan kaumnya melihat bagaimana akhlak dan tutur katanya. Dia menyeru sepanjang hayatnya di kampungnya, tiba-tiba tidak ada satupun orang yang beriman di kampungnya. Kira-kira perasaannya gimana tuh Nabi? Tetapi keberhasilan dakwah itu bukan karena mempunyai pengikut 1, 2 ataupun ribuan ataupun ratusan ribu, tetapi keberhasilan dakwah itu menyampaikan kebenaran. Kalau sudah disampaikan kebenaran itu berarti ibu sudah berhasil berdakwah. Jadi berhasil berdakwah itu tidak menyembunyikan kebenaran dan menyampaikan kebenaran. Sampaikan kebenaran itu. Memang pahit rasanya, tapi harus disampaikan. Soal dia nerima atau tidak itu urusan Allah. Tapi kita kalau seandainya berhasil menyadarkan orang lantaran hidayah, lisan kita menasihati orang. Ingat sabda Rasul kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ya Ali, la an yahdiyakallahu rajulan wahidan bika khairun laka min humrin na'am. Ya Ali, kalau seandainya engkau memberikan hidayah lantaran lisanmu 1 orang saja, enggak usah banyak-banyak, itu jauh lebih baik daripada unta merah, kinayah daripada perhiasan yang sangat mahal di dunia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Thalib sampai dia wafat tidak dapat hidayah sama sekali. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka semangatlah kita berdoa agar kita yang sudah dapat hidayah Islam, yang sudah mendapatkan hidayah sunnah, berbahagia. Karena Imam Ahmad pernah ditanya, man mata 'alal Islam mata 'ala khairi. Ya Imam, bukankah orang yang mati di atas Islam itu mati di atas kebaikan? Marah Imam Ahmad. Kemudian mengatakan, wailaka, celaka engkau, man mata 'alal Islami was sunnah mata 'ala khairi. Tidak, orang yang mati di atas Islam kemudian sunnah barulah dikatakan mati di atas kebaikan. Kenapa? Karena banyak orang Islam tak kenal sunnah. Banyak orang Islam tak kenal hidayah sunnah. Makanya ketika orang itu sudah dapat hidayah Islam, kemudian mempelajari sunnah Rasul, bahagialah, berarti kita sempurna hidayah. Menurut Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Makanya lihat Nabi SAW berusaha menularkan hidayah kepada orang itu sebagai panutan kepada kita. Sampai Nabi SAW harus ke pasar-pasar ukat, ke pasar-pasar di negeri Arab sana di zamannya, berteriak-teriak, qulu la ilaha illallah ayyuhan nas tuflihu, wahai manusia katakan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Itu Nabi berteriak-teriak di pasar-pasar.
Tiba-tiba dari belakang ada Abu Lahab melempari dengan kerikil dan mengatakan la tusaddiquhu fa innahu kadhib. Orang pasar, jangan dengarkan orang yang ngoceh itu, maksudnya Rasul, dia itu pendusta loh. Lihat yang ngomong begitu siapa? Pamannya sendiri Abu Lahab, bukan dukung dakwah. Malah dikatakan pendusta. Ucapan saudara itu lebih didengar dibandingkan ucapan orang, karena ucapan saudara itu bisa dipertimbangkan orang lain. Dia pamannya sendiri mengatakan dia dusta, apalagi kami, kan begitu ya. Tetapi Rasul tidak berhenti menyampaikan hidayah Allah. Tetap dia berdakwah. Didatangi kepada pembesar-pembesar Quraisy, dia berdakwah kepada Allah untuk mereka. Ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang takut-takut, ada yang kemudian ragu-ragu. Macam-macam umat yang didakwahi Nabi SAW. Oleh karena itulah Bu, kalau seandainya ibu sudah dapat hidayah Islam dan juga hidayah sunnah, sudah mulai ngaji sunnah, maka ajak kawan-kawan ibu, kawan-kawan Facebook, kawan-kawan Instagram, kawan-kawan YouTube, atau kawan-kawan tetangga-tetangga gitu ya, tularkan hidayah kepada mereka supaya mereka bisa diperbaiki akidahnya, ibadahnya, dan bisa gabung dengan kita, sehingga kita bisa istiqomah karena berada di lingkungan orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada rangkuman dari bab 1, tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai, akan tetapi Allah memberikan petunjuk kepada yang dikehendaki. Hidayah itu mahal, tidak ada jualnya. Sebab kalau hidayah dijual di pasar-pasar, Bu, orang kaya yang dapat hidayah, orang miskin tersesat. Karena hidayah itu milik Allah. Dan Imam Ibnul Qayyim mengatakan, setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita dari semua nikmat dunia tidak bisa menandingi nikmat hidayah. Tetapi musibah yang menimpa seorang hamba tidak ada yang lebih besar dibandingkan musibah kesesatan. Oleh karena itulah beruntunglah ibu-ibu mempelajari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, Bu? Banyak orang yang belum dapat hidayah. Contoh saja yang ngaji di sini lebih sedikit dibandingkan yang ada di luar sana, kan? Yang di luar sana kita jangan cerita orang awam. Cerita orang-orang yang sudah ngaji, yang sudah dapat hidayah Islam dan sunnah. Sampai kepada mereka pengumuman ada pengajian. Sampai kepada mereka pengumuman ada ta'lim. Tetapi dengan berbagai alasan berat juga kaki itu melangkahkan kaki ke sini, kan, Bu? Kenapa? Karena kakinya belum dapat hidayah untuk dilangkahkan kaki ke sini. Beruntung, Bu. Ibu loh siang-siang berada di taman, Bu. Ibu harus yakin ibu sedang ada di taman sorga ini. Ibu saja kalau jalan-jalan gitu ya, kemana di Batam ini, ke Putri atau kemana yang ada tamannya indah, cantik, ada kolamnya gitu ya, ke angkringan sana itu, rasanya pengen lama di situ ya. Apalagi ada makannya macam-macam menu lagi di situ ya. Itu di taman dunia tuh, kita lo bisa berlama-lama di situ. Majelis taklim itu bukan taman dunia, tapi taman sorga. Kata Nabi SAW, "Idza marartum biriyadil jannati farta'u." Kalau kalian lewat di taman sorga, singgah kau di situ, kata Rasul. Ketika ditanya apa yang dimaksud taman sorga itu, Rasul, kata Rasul, hilatul dzikri. Orang-orang yang berkumpul dalam rangka berzikir, bermajelis taklim, ngaji gitu ya. Jadi tidak semua orang dapat hidayah digerakkan ke sini, kecuali memang orang-orang yang memang Allah berikan hidayah sehingga ibu menjadi orang pilihan, bisa di siang hari ini hanya duduk-duduk di taman sorga. Ya walaupun muak-muak, walaupun ribut, walaupun ngobrol sendiri, yang penting kan di taman sorga, ibu ya. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang kedua, tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, tiada patut bagi nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada orang-orang musyrik. Dari sini ada faedah bahwa tidak boleh mendoakan orang-orang musyrik dengan doa ampunan
Walaupun dia bapak kita, ibu kita, orang tua kita, kalau mati dalam kondisi kafir dan musyrik, tak boleh. Ya. Anaknya mukmin, ibunya kafir. Anaknya mukmin, bapaknya musyrik, namanya. Naudzubillah. Meninggal tuh bapak. Dan ini banyak kejadian, bukan hanya kepada manusia biasa. Nabi Ibrahim, bapaknya kafir, azab. Pembuat patung, penjual patung, penyembah patung, nah gitu, itu kan azab. Termasuk contohnya Abu Thalib di sini. Ya. Jadi orang sekelas Nabi saja ada orang tuanya yang kufur, apalagi bukan Nabi gitu ya. Makanya penting, yang menghalangi kita mendoakan ampun kepada orang tua yang kafir apabila meninggal itu karena hidayah. Kan gitu ya. Hidayah yang menghalangi. Coba kalau seandainya mereka dapat hidayah Islam kemudian meninggal dunia sebelum dia wafat gitu ya. Mungkin sehari sebelum dia wafat dia masih Islam, mendapatkan hidayah Allah, kita sudah boleh mendoakan ampun kepada dia. Tapi ketika dia tidak mau dan tetap terhalang hidayahnya, tetap kafir musyrik, meninggal, maka terhalang. Kita tidak boleh memintakan ampun kepada Allah kepada orang tua yang musyrik, yang kafir. Kemudian yang ketiga, suatu permasalahan yang sangat penting yaitu tafsir sabda Nabi, ucapkanlah la ilaha illallah. Tafsir kalimat ini ternyata berbeda dengan penafsiran dilakukan orang-orang yang mengaku-ngaku dirinya telah memiliki ilmu. Artinya bahwa ucapan la ilaha illallah itu bukan hanya diucapkan secara lisan, tapi penting juga dipelajari secara pengetahuan. Karena kalimat la ilaha illallah itu ada konsekuensi, ya, ada kandungan isinya, ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya. Itu harus dipenuhi semuanya dan itu harus dipelajari. Minimalnya kita tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini bahwa di dunia ini sesembahan semua batil kecuali hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Abu Jahal dan Abdullah ibn Umayyah ternyata mengetahui maksud dari sabda Rasul tatkala beliau berkata kepada pamannya, katakanlah la ilaha illallah. Sungguh celaka orang yang tidak lebih tahu terhadap makna kalimat tersebut di atas daripada Abu Jahal. Yang herannya begini, Bu. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mentalkin Abu Thalib pamannya. Itu kan di sampingnya itu kan ada Abdullah ibn Umayyah yang mengatakan kepada Abu Thalib, "Hei Abu Thalib, jangan dengarkan si Muhammad itu mengucapkan la ilaha illallah. Kamu jangan membenci agama nenek moyangmu Abdul Muthalib." Itu yang mengucapkan siapa? Abdullah ibn Abi Umayyah. Kalimat itu, rupanya masuk Islam. Memang hidayah, Ibu ya. Hidayah itu seperti itu. Dia yang menyuruh Abu Thalib jangan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dia pula setelah itu masuk Islam dan baik Islamnya. Siapa tahu hidayah itu hanya kita dengan Allah yang tahu. Kadang-kadang kita mencela orang, rupanya dia pula belakangan orang yang paling baik, orang yang mencelanya pula jadi orang buruk. Kenapa? Karena amal itu ditentukan akhirnya, bukan awal dan tengahnya, ya kan? Kemudian yang nomor 5, kesungguhan dan usaha maksimal yang dilakukan Rasul untuk mengislamkan pamannya. Rasul itu luar biasa, percontohan yang luar biasa. Beliau menyampaikan hidayah itu supaya umatnya masuk Islam itu luar biasa. Harus rela dicaci, dimaki, dikatakan tukang sihir, dikatakan orang gila, dikatakan perangkai syair, dikatakan pemecah belah, kemudian dihina, dicaci, dimaki, dilempar kotoran, mau dipenjarakan, mau diusir, mau dibunuh. Wih, luar biasa Nabi itu kelihatan sejarahnya. Untuk siapa kalau bukan untuk kita, ya. Kemudian juga yang nomor 6, hadis di atas adalah bantahan bagi orang-orang yang menyangka bahwa Abdul Muthalib dan para leluhurnya memeluk agama Islam. Dan begitu seterusnya dan begitu seterusnya. Ibu baca sendiri. Wallahu a'lam. Kajian di siang hari ini kita cukupkan sampai di sini. Silakan sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya.
Iya nggak apa, langsung aja. Teriak aja lah, kan dengar. Bisa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana pertanyaannya, diulangi? Ini ada beberapa pertanyaan yang nggak bisa hadir Ustaz. Jenis cat rambut yang dibolehkan itu apa aja Ustaz? Apakah semua jenis tulisannya yang berbeda halal? Maksudnya mengecat, menyemir rambut. Iya, Ustaz. Oke. Jenis warna yang tidak boleh gitu. Jenis cat rambut apa yang dibolehkan? Yang warna halal. Bukan merek kan? Apakah yang bertulisan halal saja atau bagaimana? Iya. Ya, alhamdulillah kita kan bagaimana jenis pewarna rambut mana saja yang dibolehkan. Ya. Pertama saya enggak hafal merek-merek cat rambut gitu. Satu gitu ya. Saya enggak hafal tuh merek-mereknya itu. Nah, yang saya tahu ya semir gitu saja ya. Jadi selama ada logo halalnya, insya Allah halal. Jadi kita harus yakin dengan Majelis Ulama Indonesia. Nah, sekarang sudah diganti sama Kemenak ya. Apa itu? Diganti ya. Yang halal itu udah diambil alih sama Menteri Agama ya. Yang gambar gunung, wayang gunung tuh. Jadi kalau memang sudah ada logo halal dari pemerintah, ya hukum Islam itu dilihat zahir bukan batin. Ya, jadi kalau nampak halal, udah beli saja. Insya Allah halal gitu ya. Adapun warna, semua warna boleh. Semua warna boleh. Kecuali hitam. Ya, Bu ya. Hindari warna hitam. Boleh semua. Ya, boleh. Mau ungu, mau pink, mau coklat, mau hitam, mau apa kuning. Tapi jangan 10 warna pula di kepala, Bu. Jadi pelangi nanti. Jadi artinya pokoknya selain warna hitam boleh, karena ada larangan tidak boleh merubah ciptaan Allah, dan Rasul pun mengatakan hindari warna hitam, ya, hindari warna hitam. Wallahu a'lam. Itu jawaban singkatnya. Satu lagi Ustaz. Apabila kita mendapati tempat yang kita mau sholat tapi kita tidak tahu kiblatnya, kita harus bagaimana Ustaz? Gimana? Oh, kalau seandainya orang mau sholat tetapi tidak tahu arah kiblatnya, ya, pertama ibu buka handphone, kemudian download aplikasi arah kiblat. Nah ini ceritanya kalau nggak ada handphone juga Ustaz. Begitu. Makanya saya bimbing dulu, kalau ada handphone, usahakan handphone. Kecuali kalau lowbat ya tidak mungkin. Kemudian yang kedua, tanya tetangga sekitar. Nah, keluar, tanya tetangga sebelah kiri, sebelah kanan. Tanya sebelahnya, nggak tahu sebelahnya lagi, sebelahnya lagi, sebelahnya lagi, gitu ya. Sampai kapan sebelah-sebelah itu Ustaz, gitu ya. Ya, kira-kira lah, kira-kira nih kalau kejauhan tanya nanti habis pula waktu sholat kan. Ya, pokoknya di sekitar-sekitar lah. Nah, rupanya di sekitar-sekitar itu orang non-muslim, nggak ada masjid pun di luar negeri gitu kan. Maka ibu lihat alam, lihat matahari, ya kan. Oh, kalau dari Indonesia arah kiblat itu kalau matahari terbit dari barat, tengok arah barat, mana barat, tengok matahari gitu ya. Kalau nggak bisa juga karena teduh gitu ya, nggak ada matahari, maka baru berijtihad Bu. Berijtihad, kira-kira kalau saya ngadap sini kayaknya ke sini deh. Nanti hati lebih cenderung kemana? Ya, hati lebih cenderung kemana?
maka kita sholat menghadap ke sana. Ya. Kalaupun seandainya sholat kemudian salah gitu ya kan, kemudian dikasih tahu, tadi kamu salah itu kiblat tuh. Oleh karena itulah maka para ulama mengatakan tidak usah diulang sholatnya, dianggap sah, ya, dianggap sah sholatnya. Demikian, wallahu a'lam. Orang tuanya kan meninggal. Oke. Terus orang tuanya tinggal di lingkungan sekitar 300 juta, itu sudah sekitar 3 tahun yang lalu, sudah sampai keluar zakatnya ya Pak. Orang tuanya meninggal dan meninggalkan harta 300 juta. Iya. Sebelum meninggal belum zakat. Belum zakat. Orang tua itu nggak mau keluarkan zakat itu kan. Walaupun sudah diingatkan oleh anaknya ini untuk keluarkan zakat dari Harusnya keluarkan zakat, Bu, karena sebelum dibagikan dia punya hutang kepada Allah, maka hutang kepada Allah lebih berhak dibayar. Baru setelah itu hutang kepada manusia semasa hidupnya almarhum itu punya hutang atau tidak, dan itu ya, kemudian ya ahli warisnya lah kalau memang ya, karena ketika hidup dia punya hutang zakat, ketika meninggal ya harusnya dia bayar zakat. Nah, itulah kadang-kadang anak-anak kalau orang tua punya hutangnya tak mau jadi waris, kalau punya uang mau pula jadi ahli waris. Nah, gitulah kadang-kadang kan. Itulah anak nggak jelas ya. Nah, kalau masalah puasa tadi gimana Ustaz? Misalnya kemarin orang tua itu sakit, Lihat puasanya, kalau puasanya itu ketika Ramadan dia berpuasa dan dia tidak sanggup karena sakit, harusnya kan bayar fidyah gitu kan. Harusnya bayar fidyah dia. Ketika masa hidupnya dia masih hidup kan waktu itu, kemudian dia tidak puasa 1 bulan, harusnya bayar fidyah itu. Ya, dibayarkan sama anaknya fidyahnya. Tapi kalau seandainya dia bernadar untuk berpuasa keburu meninggal, maka bukan fidyah tetapi puasa lagi bayarnya. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa bedanya kafir sama musyrik? Gimana ulangi? Bedanya kafir sama musyrik. Bedanya kafir sama musyrik. Oke. Alhamdulillah. Kafir itu orang yang menyelisih agama seperti Yahudi dan Nasrani itu dikategorikan kafir. Ya. Seperti Allah mengatakan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, kan itu ya. Lam yakunil ladzina kafar. Di sini ada kalimat kafir. Kafir ini mencakup 2. Musyrik dan ahli kitab. Jadi kafir lebih umum, Bu. Kafir lebih umum karena kafir itu membawahi ahli kitab dan juga musyrik. Ahli kitab itu maksudnya Yahudi dan Nasrani. Musyrik itu selain Yahudi dan Nasrani. Apa bedanya? Ahli kitab itu diturunkan kitab, tetapi mereka menyelisih kitab yang diturunkan, makanya mereka kufur. Tetapi orang-orang musyrik tidak diturunkan kitab kepada mereka dan mereka menyembah selain Allah. Makanya selain ahli kitab itu musyrik karena tidak diturunkan kitab, mereka mereka agama dan mereka lakukan dalam rangka persekutuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa bedanya kafir dengan musyrik? Ya, kafir lebih umum. Ya, kafir lebih umum karena musyrik juga termasuk dikategorikan kafir.
Dan musyrik lebih khusus kepada orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kafir itu kan menutup, artinya yang kafir itu kan itu diambil dari bahasa Arab, artinya penutup hidayah. Kalau musyrik itu kan mensyirikatkan, menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Wallahu a'lam. Tidak. Berarti kita semangat. Jalan. Ya, saya kira cukup kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.